Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, netizen, subscriber, pemerhati, Pak Dodol yang budiman. Mudah-mudahan semua diberi pujangan, keberkahan, kemudahan semua, diberi rezeki yang halal dan nyata dari segala penjuru yang dikehendaki oleh Allah. Selalu saja kami doakan mudah-mudahan yang sedang sakit diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Yang sedang punya masalah dalam kehidupan, masalah apapun itu, segera diberi penyelesaian terbaik. Amin. Allahumma amin. Pemirsa yang budiman, di depan tadi adalah video yang alhamdulillah sama seperti video yang dikirim oleh rekan-rekan saya mengenai kemarin di Palestina. Sangat semangat mengikuti perayaan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Video ini pun juga dikirim oleh rekan saya mengenai di sebuah gedung yang saat ini gedung tertinggi buatan manusia yang ada di Dubai, Arab sana, yang sering dikenal dengan gedung Burj Khalifah. Itu saat ini adalah merupakan gedung tertinggi di dunia yang dibuat oleh manusia. Ini yang menarik dari teman saya mungkin adalah kenapa di gedung itu juga ada warna merah putih yang diberi judul dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-78. Di narasi video itu memang ada beberapa negara yang merayakan kemerdekaannya dan gedung itu juga ikut merayakan. Tapi ini yang sangat fenomenal yang baru-baru aja adalah warna merah putih, di mana merah putih itu adalah bendera daripada negara Indonesia di Nusantara ini. Pemirsa, ini seperti yang sering saya sampaikan bahwa kehidupan kita ini tidak lepas dari pengaruh gaib. Bagi yang sering menyimak konten-konten saya, insya Allah paham bahwa gaib sangat berpengaruh di manusia. Nah, seperti gedung Burj Khalifah itu kok juga ikut merayakan sehingga ada warna merah putih di situ. Kira-kira ada isyarat apakah untuk Nusantara itu? Ada petanda apakah untuk Indonesia ini dengan adanya gedung tertinggi di dunia juga ikut ada warna merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun Indonesia yang ke-78. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mengizinkan adanya makhluk gaib yang tahu isyarat apa sehingga di gedung itu juga ikut merayakan kemerdekaan Indonesia. Mudah bermanfaat guna meningkatkan rasa patriotisme dan semangat juang bagi kita warga Nusantara. Kali ini saya temani mediator saya Mas Titis, Ki Entis, juga dibangkitkan apa? Bagus. Iya. Bagus. Ora, nggak tak bangkitkan. Ini langsung nggak tak bangkitkan. Nggak ada yang klip-klip ini. Paling yang nggak jauh dari itu. Pemirsa, paham? Terima kasih ya sering biar karena Mas Titis, begitulah keadaannya di Padang Gaul ya. Saya minta tolong satu hal. Apa itu? Di bus ini kepada janda-janda, jangan dimimpikan. Saya. Pusing nggak bisa tidur. Tolong Mbak-mbak atau maaf ini yang tadi apa janda? Iya. Aku mau. Enggak mau ngomong maksudnya, mau ngomong. Enggak, Nami mau ngomong. Tolong ketika japri Mas Titi jangan pakai nafsu. Itu gini, kalau berpengaruh cara goib itu ya. Jadi kita ada yang tertarik itu, ada yang bekerja. Sering basah dia kasihan. Setiap mau subuhan bingung dia. Setiap mau mandi tobat bingung dia. Mandi junub dulu kan kasihan. Tolong ya japri biasa aja lah. Misalnya mau belajar kemana diarahkan ya ikuti aja, nggak usah goda-goda gitu loh. Paham goda-goda kan? Oh ya goda aku aja. Enggak minda. Canda. Ya, kita sampaikan udah. Oke. Nah, kalau masih basah ya kamu sendiri kalau gitu. ini sering pengalaman di Majelis Al-Qudus. Ini seperti itu rekan-rekan, jadi bukan hal guruan. Seperti yang sering sampaikan, memang rata-rata jamaah
kami PG ini, masa aku sendiri dulu orang nggak beres semua. Jadi masih ada rekam jejak yang jelek-jelek itu. Nah, alhamdulillah diizinkan diberi hidayah untuk bertobat kembali pada Allah dengan cara yang seperti yang kita laksanakan. Ya ada perubahan akhlak yang dulu ahli maksiat, bimaksiat, alhamdulillah sedikit belajar tobat dan taat kepada Allah seperti yang Anda saksikan saat ini. Maksudnya gini-gini. Dulu jelek sekali nih. Wah, wes kerut bau gak enak. Datang saya mau nyari nomor togel. Saking bulenge, utangnya oke itu ya. Kerjaanmu ya modal habis gara-gara buat nyawer. Mau cari pulihan, cari nomor togel. Malah ketemu saya. Itulah sekilas. Itu ya. Terima ya. Sekilas kata kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Ya Allah, saya ingin tahu ya Allah, ada pesan apa sehingga di gedung yang tertinggi di dunia ini Burj Khalifa itu juga ikut mengibarkan atau ada warna merah putih dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Indonesia ke-8. Sekiranya diizinkan ya Allah, dengan izin beliau, mohon ya Allah, datangkan makhluk gaib yang tahu atau yang bekerja hakikatnya apa sehingga gedung itu juga ada ornamen merah putih dalam rangka memperingati kemerdekaan negara Indonesia yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Gaib yang tahu pertanda apakah sehingga gedung tertinggi dunia itu ikut memeriahkan daripada hari ulang tahun Indonesia yang ke-8. Yang diizinkan dan tahu, saya mohon datang ke sini dengan ilmu yang Anda punya, penyusup atau yang menyerupai atau mengaku otomatis dirangket, dirantai, dilempar sehingga yang masuk tubuh ini betul-betul Anda yang tahu yang asli. Saya mohon hadir, hadir, hadir. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Energi disesuaikan, pengikutmu dihilangkan dulu sehingga betul ada yang ngasih ke sini. Silakan. Sebentar. Ya. Energimu disesuaikan sama tubuh ini. Ya. Saya terdesak dari golongan siluman. Dari tubuh ini sendiri. Keluarkan, Islamkan langsung, tembak. Diislamkan langsung, Anda bisa toh? Bisa. Nah, kodami dewi ternyata. Insyaallah, masyaallah. Selamanya jadi sempurna secara syariat maupun etika. Lebih lengkap dan kembali ke wujud semua dan berjuang. Sudah. Waalaikumsalam. Tolong sesuaikan dengan tubuh ini. Iya. Terus suaranya diperbesar, disambungkan dengan jelas itu. Iya. Nah, rekam. Waalaikumsalam. Selamat datang di Nusantara. Sebelum banyak bicara, saya sugi dulu mau? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, makanan minuman yang paling gaib ini suka ya Allah, dengan izin beliau, wujud nyata depannya kun fayakun huwallah. Silakan. Terima kasih. Dinikmati dulu, sama-sama. Kalau saya orang Nusantara ya ngopi sama merokok. Kalau kamu ngapa sisa? Menjadi minuman. Apa itu? Minuman yang nikmat, bukan minuman keras. Dari mana? Dari alam kayangan. Dari alam kayangan. Silakan. Bismillah. Ya, saya mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini kalau aku rokok, kamu mau? Ya. Silakan, lengkap itu. Sambil santai ya. Saya tadi sebenarnya ingin menggunakan bahasa Arab. Namun saya saat sampai di sini melihat kamu sebagai manusia sangat jauh daripada nanti tidak menyambung. Ya, silakan. Smoking.
Terima kasih. Sama-sama. Saya selama ini tidak bisa menikmati seperti ini. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Mohon maaf kurang sopan ya. Anda golongan apa? Saya dari golongan jin. Golongan jin. Berapa umurnya? Ya, sudah ada sekitar 4.000 tahun yang lalu. 4.000 tahun yang lalu. Punya nama? Ya, nama saya Yazid. Yazid. Kami mirip nama saya sampean. Niru-niru aku nanti. Bukan. Apa? Namamu bukan seperti saya. Apa namaku? Jangan dibaca. Ya. Namamu juga bagus. Ya. Waalaikumsalam Mbah Yazid. Selamat datang di Nusantara. Maaf saya kurang sopan. Iya. Ya, saya begini orang suka canda saya. Aku pun tahu kenapa ramai di sini. Ya, itu lihatlah. Siapa mereka itu di depan kamu nih, manusia-manusia ini? Ya. Ceritakan dulu. Ini manusia-manusia yang sedang belajar. Di mana belajarnya? Di tempat ini. Bukan belajar mencari keilmuan, tapi belajar amalia yang tersambung. Seperti halnya saya di alam gaib. Sama sering mengadakan hal seperti ini, berkumpul bersama-sama. Namun, sepertinya orang-orang di sini dulunya itu orang-orang jelek. Orang jelek? Ya. Jangan dibongkar rahasianya yang keras. Terlihat sekali. Kamu pun juga terlihat. Apanya? Sangat jelek. Jelek? Dulunya. Orang ganteng gini kok. Kamu itu jelek. Ganteng. Sebentar itu bukan dari itunya. Apa? Di tenggorokan ini ada bersihkan. Golongan perempuan. Bersihkan. Gaib juga tahu ya, alhamdulillah. Bersihkan biar lancar tenggorokannya. Perempuan dari mana itu Bu Yazid? Ini dari manusia. Manusia mana? Manusia yang menyukai orang ini. Orang mana? Jauh. Orang jauh. Jauh. Islam kan? Islam semua. Otomatis. Secara lengkap. Berjuang. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah normal lagi suaranya. Wallah sallallahu alaihi wasallam. Masih sangat normal. Alhamdulillah, terima kasih Mbah Yazid atas bantuannya. Ya, sama-sama. Sama-sama. Minum sambil santai minum kamu ngerokok. Saya itu ingin melihat kamu dulu. Ya lihatlah. Sosok seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tak diem aku. Biar saya juga bisa membaca. Di mana ada kesamaan apa tidak dengan saya. Coba dilihat. Berbeda. Apa? Itu golongan besar. Malah tertawa. Nakal-nakal ya kan? Itu lucu ya kan? Sangat lucu. Kalau kamu kan pakai jambul gitu kan kamu kan? Ya. Dulu pakai jambul sepak tok kamu berengosan gitu kan? Sekarang ini saya pakai imamah. Pakai imamah, udah muslim kan? Iya. Mbah Yazid 4.000 tahun asli tinggal di mana Mbah Yazid? Saya asli tinggal di Jazirah Arab. Jazirah Arab luas loh. Ya, saya akan bercerita lebih dahulu. Oke, lanjut. Jazirah Arab yang saya tempati sekarang ini terpecah menjadi beberapa bagian dari beberapa negara-negara yang sekarang ini menjadi negara-negara kaya seluruhnya. Saya kebetulan yang berada di wilayah yaitu Abu Dhabi. Itu sekarang ini berbeda dengan negara Arab Saudi. Namun masih sama-sama semenanjung di Arab. Dahulu kala itu masih satu kesatuan. Itu yang saya maksud. Siap. Dan dari negara itu sekarang juga sudah menjadi makmur semua. Seperti apa yang sudah disabdakan oleh baginda Nabi saat beliau masih hidup dahulu kala.
Begitulah secara singkat saja. Siap. Nggih, Mbak Yazid berarti tinggal di Abu Dhabi sana. Iya. Dekat dengan menara yang saya maksud itu, kira-kira. Iya. Oke. Dahulu kala tempat itu Hmm. gurun pasir yang sangat gersang Hmm. dan tidak megah seperti sekarang ini, di mana masyarakat yang berada di wilayah semenanjung Jazirah Arab sekarang bisa menikmati kekayaan alam berupa gas yang berada di alam mereka. Seperti halnya itu yang sudah disabdakan oleh baginda Nabi dahulu kala, bahwa baginda Nabi diutus di Jazirah Arab itu sendiri bukan hanya merubah daripada akhlak, namun kekayaan yang ditinggalkan oleh baginda Nabi itu pun bisa dinikmati oleh manusia yang ada di sana sekarang ini. Bahkan di kemudian hari nanti jika sudah habis, berarti manusia yang ada di sana sudah melampaui daripada batas-batas mereka, seperti halnya fase-fase yang sudah disampaikan semuanya oleh baginda Nabi. Itu yang sebenarnya. Siap. Minum Mbak Yazid. Terima kasih. Ya. Apa kamu tahu apa yang saya katakan tadi? Ya sih memahami saya, cuma kan konten ini tidak ke arah situ larinya, Mbah. Ya kan? Belum saatnya kita ungkap masalah itu kan gitu. Yang jelas dulu itu gersang, sekarang makmur, gitu aja intinya. Benar. Semua berkah Rasulullah kan gitu. Benar sekali. Oke. Dari sana Abu Dhabi kok ke sini masuk tubuhnya Mas Titis ini, gimana nanti prosesnya? Ya. Tadi ada golongan malaikat. Di mana malaikat itu keluar membantu daripada Anda di saat Anda mengucap sebuah doa yang tersambung dan terhubung. Bukan sembarang doa, doa yang makbul. Dari situlah golongan malaikat dengan secepat kilat mendatangi daripada apa yang Anda tuju. Yang Anda tuju yaitu sesuatu halnya tentang Burj Khalifa. Dan saya sendirilah yang akhirnya didatangi dari golongan malaikat tadi. Hingga akhirnya saya yang dibawa ke sini. Itu. Sebenarnya jika kamu ingin menghadirkan dari golongan malaikat, ada. Namun mereka memiliki tugas lain dan khusus. Seperti itu proses saya ke sini. Siap. Jadi bukan karena kesaktian saya ya. Bukan. Saya manusia hanya diberi untuk berdoa pada Allah. Banyak manusia mungkin di kemudian hari menganggap kamu itu manusia sakti, berkaromah tinggi, bahkan tanganmu itu sangat dicari setiap manusia untuk diciumi. Terus? Setelah itu kan nanti kamu sendiri, jika memang masih memiliki daripada rasa iman, kamu tahu kapasitas mana yang semestinya dan tidak. Jika kamu tidak memiliki iman lagi, maka tanganmu itu akan berubah menjadi malapetaka. Itu yang saya maksud. Siap. Ya. Itu ada sedikit pesan dari saya. Siap. Jadi paham semua itu atas izin Allah. Dan Allah manusianya tidak untuk berdoa saja gitu maksudnya. Allah yang kabulkan. Menyikapi manusia-manusia yang tidak tahu pun, nanti pun tidak harus kamu pukul. Ya kalau dia mau mencium, kasih saja bau-bauan apa supaya mereka nanti segan dengan sendirinya. Gitu. Dan tidak menganggap melebih-lebihkan dari kamu. Amin. Seperti pesan hakikat sedikit dari saya tadi. Siap, nggih. Terima kasih Mbak Yazid. Lah kok bisa bahasa Indonesia? Ya. Ini pun mau bahasa Arab sana kan? Saya sebenarnya bisa mengucapkan bahasa Arab. Berbahasa Arab bisa. Bahasa Indonesia pun bisa. Dan bahasa Jawa pun saya bisa. Di mana? Di alam gaib saya izin bercerita. Siap. Bahasa yang banyak digunakan secara menyeluruh di alam gaib. Dan digunakan dari golongan gaib, wabil khusus dari golongan jin yang sudah menjadi muslim. Itu bahasa-bahasa Indonesia. Dari golongan-golongan yang fasik pun mereka sekarang ini sudah banyak juga menggunakan bahasa-bahasa Indonesia ini. Karena bahasa inilah bahasa yang mudah dan juga
bahasa yang menyeluruh. Jelas. Siap, jelas. Dan jika saya berbahasa Arab, pasti tidak menyambut dengan kamu. Karena kamu sendiri mungkin paham bahasa Arab itu sedikit. Sangat jelas begitu. Siap. Jadi benarlah kiranya nanti bahasa Indonesia itu menjadi bahasa internasional kalau begitu ya? Suatu masa nanti akan menjadi bahasa yang digunakan oleh setiap manusia di dunia ini. Jika sudah sistem Dajjal hancur. Oh, Dajjal. Oke, kita pegang dulu Dajjal, nanti belum saatnya. Ya, saya hanya mengucap sampai siap, situ. Dajjal hancur, semua bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan gitu ya? Iya. Masuk dunia. Nah, terima kasih banyak keterangannya. Jadi sedikit memberi kepahaman sama saya dan nasihatnya pun alhamdulillah mudah-mudahan saya tidak dari semua itu. Saya paling sedih kalau dibilang sakti, dibilang apa gitu, sama-sama belajar semua kan gitu, Mbak Yazid. Iya benar sekali. Belajar. Oh ini Mbak Yazid, usia Anda 4.000 tahun, ya kan? Boleh bercerita tentang proses keislaman kamu? Iya. Boleh cerita silakan. Proses keislaman saya sendiri. Saya itu sebagai salah satu panglima di sebuah gurun pasir. Ya, sebenarnya juga dikenal dari kalangan manusia. Di mana proses keislaman saya itu bermula dari penguasa gurun pasir yang saya tempati. Dipanggil lebih dahulu bersamaan dengan seluruh penguasa-penguasa di dunia ini oleh seorang manusia. Dan saya di kala itu tidak ikut. Namun setelah penguasa saya menjadi muslim, barulah saya itu disempurnakan, diislamkan secara iman Islamnya. Itu dari proses keislaman saya. Dan tidak berhenti sampai saya saja. Bahkan dari pasukan dan bala tentara saya juga itu menjadi muslim. Secara keseluruhan. Boleh saya bilang keislaman Anda ini bukan langsung dari beliau, tapi dari pimpinan sampean gitu ya, dan Anda gitu ya. Terus ini saya pernah mendengar bahwa Allah dimaksud untuk beribadah pada Allah, ya kan? Nah, sebelum muslim apa kelakuan sampean di sana? Saya memang ya mengganggu manusia di sana, membisik-bisiki manusia supaya selalu berbuat kemaksiatan. Seperti halnya kemaksiatan yang merajalela di wilayah Semenanjung Jazirah Arab. Waktu itu? Ya, itu tak terlepas daripada pengaruh dari golongan kami dahulu kala. Di latar belakang dari golongan kami juga yang sedikit berpengaruh bahkan sampai sekarang ini. Maka dari itu kami sekarang ini memiliki tugas untuk sedikit daripada mengurangi kemaksiatan di wilayah sana yang sekarang hampir kembali seperti zaman dahulu kan. Itu saja saat ini ya. Ucapkan. Berarti selama baru belum ada 10 tahun baru begitu sama sampean. Iya. 4.000, berarti 4.000 sekian tahun masih fase terus ya. Benar. paling fatal sendiri itu mungkin zaman kena situ banyak nabi toh. Iya. Zaman nabi siapa ada paling parah mengganggu manusia waktu itu? Saya sampai kejam. Saya. Di kala itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Itu ada nabi yang dimana sang nabi itu sendiri diyakini oleh manusia bahwa nabi itu dipenggal. Itu pun saya juga paling parah mengganggu atau membisiki, melencengkan akidah manusia di zaman nabi itu. Tidak usah saya sebutkan. Jadi paling kuat ketika itu ya. Benar. Terus sekarang enak mana ketika masih fasik sudah muslim? Ya ternyata saya lebih menikmati daripada sekarang ini. Saya paham penciptaan jin itu hanya juga untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk menggoda dan menyesatkan manusia seperti laku iblis sekarang. Gitu. Mulai paham saya. Alhamdulillah. Minum dulu Mbak Yazid. Terima kasih. Jangan ngomong terus nanti aku dimarah pula dari kesempatan minum.
Ya, bagaimanapun kamu mengajak bicara ya saya latih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Terus duduk, santai. Iya. Santai. Aku nggak sampai suka santai juga orangnya ya. Saya Di juga alamat sana santai juga, suka canda juga ya. Ya, Nggak saya gangguin juga cewek-cewek juga ya kan? Ya. Yang goyang-goyang pernah kelihatan itu. Paling saya dahulu melihat. Oh iya. Sebelum disempurnakan 10 tahun yang lalu. Saya melihat. Apa? Daripada perempuan-perempuan berjoget-joget. Bahkan saya juga ikut nimbrung. Ya. Melalui jasad manusia. Ya lalu manusia itu saya arahkan. Supaya sama-sama menikmati. Itu kerjaan saya dulu. Gak jauh dari itu. Apa kamu juga ya ternyata? Enggak, mana? Kamu juga seperti itu. Dari mana kamu tahu? Jauh kita tempatnya kita loh. Itu ada bekas di hidungmu. Ada istriku udah diomongkan malam nanti. Ya mumpung ada istrimu. Sekalian. Apa? Biar tahu istrimu. Ya. Aku orang baik-baik. Dijewer saja nanti telinganya. Nanti kalau dia meminta jatah. Apa itu? Jatah berhubungan suami istri. Terus? Nanti dikasih yang banyak. Sampai dia capek. Seharusnya seperti itu. Udah. Gini Mbak Yazid. Anda Muslim sekarang jin Islam. Benar. Bagaimana kan tadi bilang untuk beribadah pada Allah. Gimana cara pelaksanaan ibadah di dunia jin itu? Beri cerita. Ya. Ibadah di dunia jin. Banyak manusia bertanya seperti itu. Ya. Seperti halnya saya setelah 10 tahun sampai sekarang ini di Islam. Saya juga membaca daripada kitab suci Al-Quran. Di mana di Al-Quran sudah disebutkan bahwa jin dan manusia itu diciptakan untuk beribadah. Dan di situ sangat jelas ibadah antara jin dan manusia itu harus ada sebuah pedoman secara syariat. Di mana syariat itu dibawa dari para nabi dan juga para rasul. Jadi kami ini sebagai golongan jin, kami juga mengikuti ibadahnya manusia secara syariat dan hakikat. Para nabi itu membawa ajaran hakikat untuk dirinya sendiri. Dan para rasul itu untuk umat manusia. Wahyu yang diamanahkan oleh kepada rasul tersebut. Dan itulah yang disebut dengan syariat. Sudah sangat jelas. Syariatnya itu ya sangat jelas. Ibadah seperti halnya syariat Islam. Syahadat, sholat, dan juga puasa Ramadan, dan juga zakat, maupun ibadah haji. Jika dari manusia itu bisa melihat yang beribadah haji itu bukan hanya manusia saja, namun golongan kami juga beribadah haji. Namun manusia laki-laki banyak tertipu. Jika saya menyampaikan sekarang ini dan membukanya, pasti akan menimbulkan kegaduhan. Cukup itu saja yang harus dipahami. Jadi intinya jin Muslim saat ini ibadahnya sama seperti manusia gitu ya? Iya. Kalau aku boleh bilang syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Iya. Nah itu syariatnya. Atau hakikatnya kayak apa tadi kata itu? Hakikatnya juga sebenarnya dibawa oleh baginda Nabi Muhammad dan diteruskan sekarang ini oleh daripada penerusnya, yaitu cucunya, yaitu beliau yang bergelar di alam gaib atau yang sering disebut sebagai Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Subhanallah walhamdulillah. Atau lebih dikenal di Jazirah Arab sebagai disebutkan belum, kalau belum saya sebutkan ya imamnya para wali. Imam aulia. Ya. Udah jangan diperbesar, saatnya timbul kontra lagi kan gitu. Jadi, memang itu saja yang disebutkan di sini. Jadi yang jelas tata cara jin Islam beribadah saat ini adalah syariat
hakikat yang dibawa oleh Muhammad SAW gitu ya. Benar. Ya, tadi sudah sebutkan. Terima kasih banyak. Biar nggak miskomunikasi. Iya. Jangan sampai nanti kami di sini kok iso jorong sama jin-jinku. Loh, jin muslim ya paham-paham juga ternyata ya. Iya. Kan banyak orang yang Saya pinter. memahami. Di Nusantara ini, orang seperti kamu yang bisa memasukkan jin ke dalam tubuh manusia, itu sangat banyak. Dan juga jika manusia tidak paham secara hakikat yang secara utuh, maka tipu dayanya itu besar. Dan jika hakikat yang kamu kerjakan ini hanya dipahami secara akal, tidak akan pernah sanggup akal itu menerima. Siap. Sangat jelas. Baik, terima kasih Mbak Yazid. Tentang pribadi Mbak Yazid udah ceritakan, bahkan nyinggung sana sedikit, saya terima. Seperti itu perkesalan panjenengan sampai datang ke sini, Mas tubuhnya masih di sini. Minum dulu Mbak Yazid. Terima kasih. Tak kesempatan. Sekarang ganti masuk ke season. Silakan. Atau ke masalah yang ingin saya tahu mengenai kenapa Mbak Yazid datang ke sini untuk cerita masalah apa. Ini kami tinggal di Nusantara. Ya, walaupun kamu di sana, aku yakin soal Nusantara pernah mendengar kan? Bukan hanya mendengar. Saya sangat tahu. Sangat tahu, ya kan? Sangat tahu. Sangat tahu karena ternyata sangat dekat sekali leluhur orang sana sama orang sini kan gitu. Iya. Bagi yang paham. Nah, bagi yang paham. Terus ini Mbak Yazid. Di sana itu ada menara yang paling tinggi, Burj Khalifah itu. Sekarang ini ibarat manusia paling tinggi adalah Burj Khalifah itu, ya kan? Dan sana sekarang tadi Mbah mengatakan dulunya tandus, kering kerontang, sekarang menjadi makmur kaya raya karena ada sumber alam yang sangat besar sekali. Benar. Dan itu atas berkah doa Rasulullah kan begitu. Iya. Bahkan Mbah mengatakan, bisakah bercerita proses kenapa negara itu sangat kaya sekali, disinggung sebentar sehingga bisa membuat satu menara tinggi itu. Bisa cerita? Iya. Kekayaan yang didapatkan itu memang bersumber dari alam yang sudah menyebar di wilayah Jazirah Arab, di mana itu semua berkah dari baginda Nabi Muhammad diutus di sana. Namun kelak seperti hal yang sudah disabdakan, jika tanah Jazirah Arab sudah menjadi tanah yang makmur, manusianya sudah hampir dan bahkan kembali kepada zaman sebelum diangkatnya. Aku dikala itu baginda Nabi mengucap seperti itu. Oke, paham, insya Allah. Maka sumber itu nanti akan habis. Dan negara itu akan menjadi negara yang kembali seperti halnya dahulu kala. Siap. Jelas, insya Allah paham. Mudah-mudahan. Terus ini. Jika tidak paham, akan saya gosok kepalamu. Gosok pakai apa? Memakai kurma. Wujudnya tahu. Berarti itu kayaknya sehingga bisa membangun daripada menara tertinggi di dunia itu saat ini. Nah, ini yang aneh, Mbah. Di Nusantara ini baru saja merayakan kemerdekaan yang ke-78. Sangat meriah sekali Nusantara ini. Banyak rakyat ikut merayakan sana kemari, gitu. Peringatan itu sangat meriah sekali. Seluruh, bahkan beliau sendiri juga ikut merayakan juga kemarin. Ya, saya mengetahui. Ada perlombaan sama satunya tim piatu untuk para pahlawan itu sangat meriah. Nah, di sana kan bukan Nusantara, tapi ada fenomena gedung yang tertinggi itu juga ada warna merah putih, di mana itu juga seolah-olah ikut memeriahkan daripada kemerdekaan Nusantara ini, Indonesia ini. Aku yakin manusia sana punya gerakan, ada insting, ada ilham atau apa yang menggerakkan sehingga mereka mau ikut merayakan, kan gitu. Nah, ini saya tahu ada bagaimana kok orang sana yang di Dubai tadi ikut merayakan, terus kira pesan apa sehingga di menara itu ada merah putih ikut meriah di sana. Bisa cerita? Ya. Akan saya ceritakan. Siap. Seperti halnya jika apa yang Anda pahami lebih dahulu, bahwa bangsa Nusantara ini dan bangsa yang berada di wilayah Jazirah Arab itu ada hubungannya, di mana leluhur
bangsa ini dan bangsa Jazirah Arab itu terhubung. Namun hubungan itu tidak jelas karena hubungan itu hubungan batin. Dan dari hubungan batin itulah manusia yang ada di sana, mereka mendapatkan sebuah bisikan atau dikatakan sebagai khotir. Yang dimana mereka sendiri sejatinya sudah berhubungan dengan bangsa Nusantara ini sejak lama, di mana hubungan dengan bangsa ini bahwa negeri Jazirah Arab ini sudah terpecah-pecah hingga banyak manusia yang di negeri yang sekarang saya tempati. Manusia di sana meyakini bahwa bangsa Nusantara inilah yang di kemudian hari nanti akan menjadi bangsa yang besar dan akan menjadi bangsa yang melahirkan dari sosok manusia yang akan memimpin di akhir zaman. Seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi. Seperti itu. Dan proses khotir itu sendiri tidak langsung khotir itu masuk kepada telinga mereka. Mereka manusia-manusia yang berada di sana itu sebenarnya sudah berhubungan dengan pemimpin bangsa ini. Yang dimana pemimpin bangsa ini sendiri, yang saya lihat pemimpinnya itu kurus. Kurus ya? Dan pernah datang ke sana. Oh, Allahu Akbar. Dan memancarkan daripada pancaran-pancaran cahaya. Allahu Akbar. Sehingga dari pemimpin itu saat datang di sana, banyak manusia di sana, pemimpin-pemimpin dari bangsa Jazirah Arab yang didatangi tadi pun, setidaknya mereka, sekalipun mereka banyak daripada unsur negatifnya, setelah didatangi dari pemimpin bangsa ini, mereka mulai berkurang daripada unsur-unsur gaib fasiknya. Mereka tersinari sedikit dari pancaran pemimpin dari bangsa Nusantara ini. Allahu Akbar. Sehingga dari hal itu, dorongan ataupun ilham atau khotir yang masuk kepada pemimpin yang ada di sana, hingga melahirkan rasa cinta kepada bangsa ini, semakin kuat hubungan batin mereka. Hingga mereka cinta itu dari hal gaib menjadi nyata. Lalu mereka wujudkan dengan cinta, yaitu mereka membuat sebuah sistem replika, di mana di Burj Khalifa itu sendiri sudah menggunakan sistem yang sangat maju, dan sistem itu sendiri di mana kecintaan bangsa sana dengan bangsa ini sudah sangat luar biasa, sehingga mereka pun ikut menyemarakan, ikut bersemangat pula dalam membangun tujuannya peradaban yang maju di kemudian hari nanti, yang satu padu, di mana pemimpin bangsa ini sendiri sebagai pemimpin yang membuka setiap tabir gelap dan menyudahi daripada semua sistem-sistem kegelapan, hingga akhirnya banyak terjadi perbedaan jika manusia menggunakan hati yang jernih. Seperti itu. Jelas apa tidak? Jelas. Minum dulu Mbah Yazid. Terima kasih. Okay. Allahu Akbar. Dan jika kamu menanyakan secara utuh, jika saya diperkenankan menjawab, sangat panjang hubungannya dengan bangsa Nusantara ini, dengan wilayah semenanjung Jazirah Arab, yang wabil khusus sekarang ini ditempati menara Burj Khalifa. Berbeda dengan Jazirah Arab yang sekarang ini dengan kekayaan luar biasanya, mereka bersekutu dengan bangsa Barat. Iya. Minum dulu Mbah Yazid. Terima kasih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Subhanallah. Saya boleh bertanya sedikit? Silakan. Mengenai tadi Mbah mengatakan bahwa
orang-orang sana itu ada timbul cinta dengan Nusantara, efek daripada Nusantara saat ini begitu. Benar. Timbul rasa cinta terhadap Nusantara ini sehingga beliau ada semacam bisikan atau khotir atau ilham untuk ikut memeriahkan begitu. Iya. Sebagai bentuk wujud rasa cintanya begitu. Iya. Itu yang nyata di dunia ini. Benar. Aku bilang manusia hubungan diplomatik lah antara Indonesia dengan negara sana itu, antara pemimpin ternyata mereka juga ikut tercerahkan dengan hadirnya pemimpin yang sekarang yang kau bilang kurus itu ya. Benar. Kurus, orangnya penyabar, dihina diem aja itu orangnya kan. Iya. Percaya ternyata kan. Percaya. Ini tadi mengatakan orang sana memahami bahwa Nusantara ini akan lahirnya seorang pemimpin yang apa tadi bilang? Di mana Nusantara ini sendiri banyak daripada ulama yang berada di sana yang benar-benar lurus. Dan mereka tidak sedikit pun tergerus imannya. Mereka meyakini bahwa bangsa Nusantara inilah yang akan melahirkan pemimpin di akhir zaman sebagai penerus daripada Rasulullah yang akan memimpin dan akan menghancurkan daripada sistem-sistem Dajjal. Oh, itu maksudnya. Cukup itu aja, belum dibuka lagi boleh kan? Belum kan? Belum. Cukup dulu ya. Saya pun sampai itu saja. Oh, siap, nggih. Jadi lebih simpelnya kalau aku saja salahkan loh, Mbah Yazid. Jadi di gedung menara paling tinggi sekarang itu kok juga ikut guna untuk memeriahkan kemerdekaan Nusantara dengan warna merah putih ikut di sana itu merupakan isyarah ya. Iya. Baru Jika isyarah. kamu bertanya isyarah, isyarahnya sangat jelas bahwa gedung itu paling tinggi di antara gedung-gedung lain yang berada di dunia ini, di mana yang memberikan isyarat itu sendiri bukan dari bangsa kami, namun dari golongan malaikat langsung. Allahu Akbar. Dan juga para roh manusia utama. Subhanallah. Yang memang masih bertugas di dunia ini. Di mana isyarat itu sendiri bahwa jika manusia itu jernih hatinya, bangsa Nusantara ini akan menjadi bangsa yang besar dan juga berbudi pekerti luhur, tinggi. Di balik itu semua akan mengayomi seluruh dunia ini. Isyarat itu sangat jelas. Siap. Jika dipahami dengan akal dan hati yang jernih. Begitu. Siap. Okay. Jadi itu merupakan isyarah atau aku paling gampang ya, isyarah bahwa Nusantara akan menjadi suatu dunia, akan menjadi bangsa, jadi rujukan daripada seluruh dunia begitu. Benar. Allahu Akbar. Terlebih tadi Mbah Yazid menyampaikan bahwa orang sana paham bahwa Nusantara akan melahirkan seseorang yang istimewa itu. Benar. Allahu Akbar. Kalau salah-salahkan saya. Namun orang-orang seperti itu yang sudah yakin dan sudah mereka memiliki iman, mereka sebenarnya sekarang ini sedang bersembunyi. Cukup itu saja. Siap. Nggih. Jadi saya tidak tanya lagi karena aku kurang paham, kurang pengetahuan saya soal itu. Cukup dari Mbah Yazid sudah saya tangkap tentang isyarah daripada merah putih berkibar di paling tinggi adalah isyarah bahwa di mana Nusantara nanti akan menjadi bangsa besar, menjadi rujukan daripada dunia ini. Dan yang sebenarnya mengapa baru dimulai sekarang ini di negeri-negeri lain juga mengikuti bahwa Nusantara ini sudah saatnya dimulai, sudah dihancurkannya sistem-sistem yang selama ini membelenggu dari bangsa Nusantara ini, yaitu sistem-sistem Dajjal, sudah mulai dihancurkan pelan-pelan dan juga akan dimulai dibangun. Itulah pertandanya jika kamu memahami. Siap. Nah, ini lebih kecil ke Nusantara, Mbah mengatakan sudah mulai dihancurkan sistem Dajjal. Boleh tanda nyatanya apa yang saya ceritakan? Ya, banyak daripada gejolak-gejolak
Di mana gejolak itu sebenarnya berada di Nusantara. Hmm? Gejolak-gejolak di dunia pun tak terlepas daripada satu tanda nyata. Dimulai dihancurkannya peradaban yang sudah dikuasai Dajjal sangat lama di Nusantara ini. Karena apa? Dunia ini pun juga akan menjadi bagiannya. Nah, tandanya pun sangat banyak. Iya, peristiwa nyatanya apa yang bisa dilihat manusia saat ini? Ya, banyak sudah manusia-manusia yang munafik itu diketahui oleh manusia pada umumnya. Atau dikatakan di mana kemunafikan manusia. Itu sudah mulai dibongkar. Ketahuan, pada pesantren yang besar itu. Iya. Para koruptor itu. Iya. Terus diantaranya pakai kecil itu ya. Itu kan kemunafikan. Mereka sudah dikuasai sistem Dajjal. Sangat lama. Itu sudah mulai dihancur. Tiba-tiba ada seorang yang mengatakan bahwa si A ini adalah Imam Mahdi, si A ini Rasul itu juga. Ya, itu pelan-pelan. Tidak usah saya harus menunjukkan semua. Iya, saya tahu itu tanda nyatanya gitu menurut saya. Ya. Seperti halnya jika dari akal kurang bersih akan saya gosok memakai kurma. Tidak perlu saya menjelaskan. Seperti saya berbicara dengan seorang anak kecil. Ya, ini kan mau saya dunia manusia, Mbak. Iya. Kalau aku insya Allah bisa memahami. Insya Allah. Ya bagi penonton kadang-kadang kan ya karena tebal tipisnya lapisan kelompok hitam kan sulit. Iya benar. Nah itu loh, enggak apa-apa. Yang penting kita sampaikan gitu ya. Mutlak milik Allah gitu kan? Iya. Oke. Ini sebelum kita berpisah, minum dulu. Terima. Pakai kesempatan biar tidak ceramah terus. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sekarang ini saya juga mendapat tugas untuk berdakwah. Oh iya. Makanya pada ngomong ya Zid ya. Dakwah sambil lihat cewek-cewek cantik gitu kan? Ya tidak seperti itu. Ya cuma lihat aja nggak boleh. Ya melihat paling juga saya tutup. Tutup tanya buka begini. Astagfirullahaladzim. Itu kalian di sini. Kenapa? Bukan saya. Iya, saya tahu. Terus gini, sebelum berpisah, seperti itu keadaannya, isyarah yang diberikan dengan warna merah putih berada di puncak gunung di gedung itu ternyata isyarah yang seperti itu besarnya, kan gitu. Benar. Nah, ini karena di alam gaib dia paham. Nah, ini kan nyangkut tujuan manusia nanti, Mbak. Benar. Nah, apa pesan Anda buat orang Nusantara mengenai isyarah itu? Ya. Silakan. Pesan saya bagi manusia di bumi Nusantara menghadapi daripada dihancurkannya sistem-sistem Dajjal di Nusantara ini. Manusia itu ya harus hijrah, berbenah dari hal kecil lebih dahulu. Jika hal kecil sudah dilaksanakan, maka manusia itu akan terdorong mudah kepada hijrah ke hal-hal yang besar. Dan setelah hijrah pun, manusia itu seharusnya lebih menyibukkan memperbaiki dirinya. Guna mempersiapkan diri. Menyambut. Tidak perlu menyambutnya dengan cara-cara yang aneh. Cukup perbaiki. Daripada setiap pribadi manusianya hingga akhlak manusia di Nusantara ini seperti yang dicita-citakan dari bangsa leluhur bangsa ini sendiri. Jika sudah sampai keluar seperti itu, maka manusia itu pun nanti akan berbuah baik. Sangat jelas bukan? Siap. Ini saya ingin tanya, hijrah tuh hijrah dalam arti hijrah tempat pindah atau bukan. Apa yang? Ya itu menjelaskan. Hijrah itu sendiri. Di mana? Hijrah. Di mana hijrah itu yang saya maksud? Hijrah dari keyakinan. Di mana keyakinan memang manusia sudah memeluk Islam. Namun keislaman itu sendiri. Islam KTP banyak sudah. Mereka harus hijrah. Mengerjakan Islam yang sebenar-benarnya Islam dan iman. Bukan hanya Islam saja. Dan juga jika manusia sudah mengerjakan Islam yang benar dan iman yang sesuai, maka manusia itu akan mendapatkan bimbingan karena sudah dijanjikan oleh Allah sendiri. Dari hal itu sendiri, jika dari hal kecil sudah dikerjakan, maka Allah pun sudah mengutus
daripada pancaran-pancaran sinarnya sendiri, supaya manusia itu akan paham. Setelah manusia itu paham, mereka tanpa paksaan, mereka sendiri akan terdorong kepada perubahan-perubahan, kepada perubahan besar. Di mana perubahan itu sendiri memperbaiki rohani manusia yang saya maksud. Siap. Memang agak panjang saya berbicara ini, karena saya ini memang berdakwah tugasnya. Jadi seperti itu. Jadi intinya hijrah dari sifat keburukan ke arah kebaikan begitu. Benar. Secara akhlak, secara tata cara hidup gitu. Benar. Karena banyak orang yang merasa hijrah tapi martabat jahat banyak loh, Mbah. Banyak sekali. Nah, aku karena hijrah. Mereka hanya memahami hijrah secara jasmani dan juga akal manusiawi. Iya, merasa ada benar, nyangka orang lain masalahnya. Apabila ternyata itu udah pembersihan rohani gitu ya. Benar. Sehingga akhlaknya timbul jadi berbuat baik gitu. Iya. Oke. Pada intinya di sana larinya yang saya maksud. Oh, siap. Sudah sangat jelas bukan? Insya Allah mudah-mudahan saya paham. Jika sudah tidak paham lagi akan saya gosok. Pakai apa? Bukan memakai kurma. Apalagi? Memakai pelepahnya. Hancur palaku, saking bodoh ya aku. Kenapa kamu jahat sama aku gitu, Mbah? Bukan jahat. Apa? Jengkel? Bukan. Sayang. Iya. Sama-sama debloknya dulu kan? Iya. Sama-sama bandelnya. Itu buat ini penonton. Nah, bagi yang kami dari sini, ya. Bisa ada pesan buat kami? Pesan saya pada kalian di sini. Kalian sudah memegang daripada sebuah ajaran yang lurus, tegak, terhubung sampai ke atasan. Sudah juga menyala daripada bara iman. Allah. Di mana memegang bara iman di fase ini bahkan sampai di akhir zaman ini tidak memanglah mudah. Namun jika kalian dengan sepenuh hati memegang bara itu sendiri, maka dari Allah akan memberikan kekuatan. Namun jika kalian sebagai manusia banyak daripada suatu nafsu yang buruk yang akan di mana nafsu itu menyelewengkan daripada kalian. Jadi peganglah teguh ajaran sekarang dan juga jaga nafsu kalian sebagai manusia. Insya Allah. Karena kalian sekarang ini memegang bara yang sangat panas. Allah. Jika tidak dikuatkan iman seperti yang sudah diajarkan oleh guru kalian, maka bara itu akan kalian lepaskan. Di mana bara itu bukan sembarang bara, bara yang terhubung. Sudah sangat jelas. Insya Allah, Allah menolong kami, Bah. Iya. Apa daya kami dan itu, juga selalu diisi di hati kalian itu dengan lafal daripada Allah. Zikrullah itu. Benar. Terima dan kasih, juga pesan saya yang terakhir. Hilangkan ambisi-ambisi yang dimana ambisi itu akan semakin memperburuk kalian sendiri. Dimana kalian bergerak bukan hanya satu manusia di sini, tapi beberapa manusia. Jika manusia-manusia di sini semua berambisi, maka akan hancur daripada persatuan itu. Jelas atau tidak? Insya Allah. Maka populer persatuan itu. Jadi jika sudah bersatu, maka memegang bara itu akan semakin kuat. Seperti itu. Terima kasih. Dan selalu waspada. Insya Allah. Menghadapi daripada tipu daya iblis yang semakin menjadi-jadi sekarang ini. Karena bukan hanya iblis rendahan saja yang turun di muka bumi. Tapi iblis-iblis terkuat pun sudah turun. Itu saja pesan saya. Amin, insya Allah. Mohon Allah menjaga kami semua, Mbak Yazid. Apalah artinya kami tidak bisa apa-apa. Benar. Kami belajar tawakal pada Allah. Seperti juga Anda seperti itu kan? Benar. Terima kasih Mbak Yazid atas pesan dan ceritanya mengenai isyarah bendera merah putih, warna merah putih ada di puncak Burj Khalifa sana. Ternyata itu adalah isyarah ternyata ya. Bahwa Nusantara ini akan menjadi negara yang besar dan menjadi rujukan daripada harapan dunia begitu. Benar. Sebelum Anda kembali di sana, silakan diminum dulu dihabiskan suguhan saya. Terima kasih. Ye. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu Akbar. Tidak apa-apa. Siap. Jika banyak gangguan, diterima dan diselesaikan semestinya. Itu saja. Siap, terima kasih. Mohon maaf, silakan kembali terbuka di sana. Kirim salam buat rekan-rekan di sana. Saya izin kembali. Siap. Monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antar. Allah. Normal lagi. Oke, jelas? Jelas. 5 ya guys. Pemirsa, demikian obrolan saya dengan goib yang masuk ke tubuhnya Mas Titis yang ngakunya dari golongan jin, minta dipanggil sebagai Mas Yazid, yang bercerita mengenai isyarah warna merah putih ada di puncak gedung Burj Khalifah ketika perayaan daripada ulang tahun kemerdekaan negara yang ke-78. Demikian kira prosesnya. Penangkapan saya sangat bodoh ini itu adalah satu isyarah di mana orang-orang yang punya dapat khotir atau bisikan atau ilham sehingga warna merah putih disinarkan di sana, ternyata ada isyarah. Itu adalah merupakan isyarah di mana Nusantara ini akan menjadi negara yang besar dan akan menjadi rujukan peradaban di dunia ini. Kalau ingin paham silakan disimak. Di itu kisi-kisinya sudah ada mengenai leluhur Nusantara di sana dekat, mengenai Nusantara meyakini bahwa di Nusantara akan terlahirlah suatu pemimpin apa tadi, dan sudah mulai dihancurkannya sistem Dajjal pelan-pelan. Begitu kira-kira kalau salah. Dan pesan terakhir seperti itu silakan disimak. Pemirsa, sering saya katakan bahwa apapun kejadian di dunia ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah. Apabila Allah menghendaki, pasti akan terjadi walaupun seluruh makhluknya menolak. Termasuk juga konten saya saat ini. Insya Allah sudah menghendaki dan mengizinkan. Apabila ini beneran itu mutlak dari datangnya, kami lagi hanya milik Allah. Di sini banyak kurangan, itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Salah kata, salah sikap, mohon maafkan kami. Mudah-mudahan manfaat. Tetap semangat Nusantara dalam rangka hijrah dari akhlak yang buruk ke yang baik dengan cara pembelajaran rohani seperti apa yang disampaikan oleh Mbah Yazid tadi. Terima kasih. Semoga manfaat, semangat. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.